negara Kampuchea itu nama Kampuchea atau Kampuchea atau nama negara Khmer. Maka dalam klip ini ada jawabnya. Maka kita akan mencari dalam klip ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, puji kita kepada Allah dan juga terima kasih kepada Nabi Muhammad yang sanggup mengorbankan jiwa dan raga, mengubahkan alam jahiliyah kepada alam Islamiyah dan alam buta huruf kepada alam mengenal huruf. Alhamdulillah, minggu yang ke-8 dulu kita dah ngaji mengenai masalah ilmu pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Alhamdulillah, minggu yang ke-9 kita dah ngaji mengenai Islam di Kampuchea atau Islam di Jepang. Kampuchea merupakan sebuah kerajaan yang terletak dalam kawasan negara Vietnam hari ini. Kerajaan ini telah didirikan oleh bangsa Melayu Polinesia yang kebanyakannya telah memelukkan agama Islam. Di sudut bahasa dan budaya dan sejarah yang mempunyai pertalian erat dengan orang Melayu semenanjung tanah Melayu dan Nusantara. Alhamdulillah, Kampuchea atau nama Kampudia atau nama Jepang. Kalau menurut dalam sejarah, di Kampuchea terdapat salah satu kerajaan Melayu yang bernamanya Melayu Jepang di sana, dan juga mendirikan negara kerajaan Melayu Jepang di sana. Maka terdapatlah di sana beragama Hindu. Selepas daripada Hindu memelukkan agama Buddha, selepas daripada Buddha memelukkan agama Islam. Alhamdulillah. Maka kita tengok sebab atau bagaimanakah Islam di Jepang di sana. Kita tengok sejarah Jepang. Jepang ni berasal daripada kalimah bahasa Melayu yang maksudnya bunga jempa, atau bahasa Sia katanya dok campa. Alhamdulillah, kalau kita menurut sejarah bahasanya kedatangan Melayu, kedatangan agama Islam di kawasan Jepang atau di Kampuchea sekarang, maka dua faktor, dua penyebab. Yang pertamanya kerana panggil melalui perdagangan. Yang kedua, sebab orang Jepang masuk Islam adalah kerana pelarian daripada orang-orang Melayu di kawasan Moh kita lari naik ke atas di Kampuchea sekarang. Kerajaan Jepang, Melayu Jepang atau dikenalkan Jepang. Jepang ni berasal dari kalimah Sanskrit yang mengatakan Jepang ni adalah salah satu bunga yang bernamanya Jepang, atau bahasa Sia kata dok campa. Maka kita tengok sekarang ni yang beralih gi nama Kampung Cha dari kampung Jepang, tapi ia berengkah daripada kalimah kampung Jepang jadi Kampuchea. Alhamdulillah, kalau menurut ahli sejarah, Marco Polo adalah salah satu ahli perjalanan pada masa 1280 Masihi yang mengatakan bahawa raja dan penduduk Kampuchea adalah menyembah bahlong pada masa itu, yang mengatakan bahawa penduduk Kampuchea mengamalkan adat Hindu Sati. Beliau berpendapat bahawa agama resmi di Kampuchea pada tahun itu abad yang ke-13 dan 14 Masihi adalah agama Hindu. Tetapi dia tidak nafi bahawasanya rakyat pada masa itu yang sudah beragama Islam yang berada di Kampuchea pada masa itu. Malahan ada di antara mereka terdiri dari kalangan orang-orang istana diri yang beragama Islam atau yang memeluk agama Islam. Kalau mengikut laporan yang ditulis oleh ahli sejarah pada tahun 1325 Masihi, Islam sudah sampai di Kampuchea sejak zaman Khalifah Uthman bin Affan lagi. Agama ini melalui orang pedagang-pedagang atau orang nego yang melalui perjalanan Cina pada masa itu. Maka ketika di kerajaan Jepang itu adalah kerajaan Melayu Jepang atau Melayu Islam, dan panggil suasana ramah dan juga makmur yang sebab ada raja yang mengaturkan rakyat pada kawasan Jepang. Dan juga pada sekitar tahun 1471 Masihi, Jepang telah diserang oleh dan ditakluk oleh jirannya atau Kamindang. Kita kenal dengan Kamindang.
yang orang yang bunuh atau orang yang pergi dengan kerajaan Jepang, maka kerajaan Jepang tu Allah pergi. Siapa jatuhnya kerajaan Jepang, ramai rakyatnya telah berhijrah ke Malaka di Malaysia, atau ada juga di kawasan Jawa di Indonesia dan di Kamboja sendiri. Maka orang Jepang pada masa tu panggil pecah belah. Ada juga siapa duduk di Malaysia, siapa duduk di kawasan rumah kita di petani diri pun ada. Dan sejarah Melayu mencatatkan bahawa di antara pelari orang Jepang itu terdapat dua orang putera raja yang bernamanya Shah Pahling atau Shah Palembang dan Shah Inpra Burma. Shah Palembang ni telah berlarikan diri ke Aceh dan menjadikan raja di Aceh, manakala Shah Indra Burma telah datang ke Malaka di Malaysia dan diterima baik oleh Sultan Mansur Shah pada masa itu. Maka dalam sejarah tahun inilah, tahun 1471 Masehi, kerajaan Melayu Jepang diserai oleh Kamendeng, maka dijatuhkan kerajaan Melayu Jepang ke tangan Kamendeng sampai sekarang. Dan juga persoalan yang awal katanya negara Kamboja, nama Kamboja atau Cambodia atau Kamen, maka 2-3 nama itu maka kena belaka. Cambodia baik atau Kamboja baik, Kamboja atau Cambodia tu hak tulah ya. Atau kita kena negara Khmer padahal kita tengok kena Khmer itu adalah orang Khmer ni adalah chun pauที่เยอะที่สุดในกัมพูชา. Misal kita tengok 90% orang Khmer duk pokong dan juga เป็นประชากรในประเทศกัมพูชาลอนิง dan juga ประชากรที่เป็นจาม atau Jempalaning duduk dalamประมาณ 5%. Maka terdapat orang Islam di kawasan Kamboja sekarang 500,000 atau kit penroila 5% dalam 1% orang Islam yang duduk di negara Kamboja sekarang. Maka saya ada satu video untuk kita tambah wawasan dan juga kita tengoklah video ini. Dan juga kita boleh tengok bahawasanya Islam di Kamboja bagaimanakah cara semaya yang mengatakan orang Islam di Kamboja hanya maya hanya seminggu satu kali. Atau kita tengok di segi puasa ni dalam sebulan hanya 9 hari, 3 hari awal bulan, 3 hari tengah bulan dan juga 3 hari di akhir bulan. Maka anda jawab dalam video ini. Salah silap saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Islam dipaksa makan babi, kalau enggak ntar dibunuh. Sholatnya cuma sholat Jumat doang, makanya mereka dikasih nama. Kemarin kita udah bahas Islam di Vietnam. Nah, karena berhubungan banget nih, kayaknya pas kalau kita langsung bahas Islam di Kamboja. Jadi ya udah, ayo kita bahas sejarah dan perkembangan Islam di Kamboja di Learning by Google. Islam diperkirakan masuk ke Kamboja pas jatuhnya kerajaan Champa di Vietnam. Ingat ya yang di video kemarin. Nah, etnis Cham yang nyebrang ke Kamboja ini jumlahnya banyak banget. Dan mereka, khususnya etnis Cham yang Muslim, ini mereka yakin kalau etnis Cham ini masih berhubungan dengan ayah mertua dari Nabi Muhammad, yaitu Jahsi bin Ri'ab, ayah dari Zainab bin Jahsi. Setelah banyak sahabat Nabi yang tiba di kawasan Indochina dari Abyssinia. Wow. Abyssinia ini kalau sekarang jadi Ethiopia. Dulu pas dikuasai khalifah namanya Abyssinia. Sampai sekitar abad keempat, Raja Ezana pengen ngubah Abyssinia jadi kerajaan Kristen. Dan dia ngerasa Ethiopia itu nama yang terdengar lebih Kristen. Ya gitulah garis besarnya. Kalau ada yang tertarik nanti bisa kita bahas lebih detail. Di tahun 1975 sebenarnya komunitas Muslim di Kamboja ini udah berkembang dengan pesat. Selain etnis Cham, ada juga orang-orang Melayu dari Indonesia dan Malaysia, ada imigran dari Arab dan India, terus ada juga warga asli Kamboja yang udah mualaf. Ya, intinya banyak lah. Selain itu, berkembangnya Islam di sana juga bisa dilihat dari dibangunnya ratusan masjid di Kamboja. Nggak cuma masjid, tapi juga ada 300 guru agama sama 300 khotib. Nah, guru-guru agama ini banyak yang belajar di Kairo, Mesir, Madinah, India, sampai Malaysia. Jangan tanya gue kenapa nggak ke Indonesia. 88-year-old Hakim Haji Idris Sulaiman used to study in Kelantan in 1930 before he went to Mecca to further his studies.
Masalahnya kan abis itu Khmer Merah berkuasa nih. Pol Pot berkuasa dan ngebantai 25% populasi total di Kamboja. Sekitar 1,7 juta jiwa yang dia bantai. Otomatis jumlah umat muslim di sana juga berkurang dong. Hak-haknya juga banyak direbut akhirnya. They'll never forget the days when even to pray was to risk death. People tried all kinds of ways to pray. Sometimes when they were out driving an ox cart, sometimes in the jungle when we asked permission to go to the toilet, and sometimes while we were washing. Kayak yang pernah gue ceritain di video Pol Pot gue waktu itu, semua agama tuh waktu itu didiskriminasi. Biksu-biksu yang udah tua dibunuh, katedral dihancurin, orang-orang Islam dipaksa makan babi, kalau enggak ntar dibunuh. Pol Pot, Pol Pot. The Dar es Salaam Mosque was built in 1937. When the Khmer Rouge was in power in Cambodia, all buildings of worship were destroyed. Fortunately, this piece of history is still intact. Terus ada satu bangunan bersejarah buat orang-orang muslim di sana. Ini. Nah, ini adalah menara tua di desa Phai Kleng, Kamboja. Kenapa bersejarah? Kayak yang kita tahu di rezim Pol Pot kan semua orang tuh dilarang ibadah. Bahkan yang muslim dilarang puasa di bulan Ramadan. Akhirnya ada sekitar 1.200 orang di desa ini, di wilayah ini yang memutuskan buat ngelawan tentara-tentaranya Pol Pot. Hasilnya hampir semua muslim yang ngelawan tewas. Dan menara ini jadi monumen buat mengenang keberanian mereka. Hafsa binti Muhyiddin, 19, was born during the Pol Pot regime. Her mother was spared from execution, but her father was lost without a trace until today. Most of the people here have their own share of sad and horrific stories to tell. Pembantaian rezim Khmer Merah ini juga bikin ada beberapa desa yang menutup diri dari dunia luar. Contohnya kayak orang-orang yang disebut Friday People ini. Friday People? Iya, karena basicnya mereka adalah etnis Cham dari Vietnam yang ngungsi ke Kamboja, terus kena pembantaian Pol Pot, terus nutup diri. Jadi ajaran-ajarannya pun masih kental sama ajaran Chambani yang kemarin kita bahas. Contohnya kayak Qurannya tuh ditranslate ke bahasa lokal, baru dibaca. Yang puasa cuma pemimpin keluarga. Sholatnya nggak 5 waktu, sholatnya cuma sholat Jumat doang. Makanya mereka dikasih nama Friday People. Tapi ini dikasih nama begini malah jatuhnya kayak sekte ya. Aduh. Pas banget. Langsung petir. Aduh. Menurut Friday People ini, cara ibadah mereka tuh emang udah turun-temurun kayak gitu. Semua mengacu pada buku petunjuk yang ditulis oleh leluhur mereka. Buku petunjuk yang ditulis pakai bahasa Cham. Akhirnya tahun 1979 kan Vietnam berhasil ngalahin rezim Khmer Merah. Pol Pot dan geng-gengnya itu balik lagi kabur ke hutan. Sejak saat itu Islam memang kembali menguat di Kamboja. Sayangnya nggak pernah bisa balik kayak sebelum rezim Khmer Merah. We've only been able to tell our children and grandchildren about the cruelty inflicted on our community by the Khmer Rouge. Before this trial, we've never had the opportunity to explain what happened to people outside Cambodia. Genocide charge as well I think is the most challenging issue because the court needs to find out the intent of the Khmer Rouge leader who killed these two ethnic groups. And so far, especially regarding the Cham Muslim community, it's very hard to find the evidence, the intent of the Khmer Rouge to kill the people. Buat ngurus kepentingan umat muslim, mirip kayak di Thailand, di Kamboja juga diangkat seorang mufti. Sekarang muftinya kalau di Kamboja ini namanya Sos Kamri. Tugasnya ya kurang lebih sama kayak di Thailand, termasuk mendirikan lebih banyak masjid agar ibadah jadi lebih gampang. Di bawahnya mufti ini kan levelnya nasional. Nah, di bawahnya tuh masing-masing komunitas muslim punya hakim. Hakim ini ya dia memimpin komunitas muslim dan ibadah di komunitasnya masing-masing. Oh iya, gue lupa, gue udah pernah ngomong ini apa belum. Rezim Khmer Merah itu menyebabkan 3 hal ke rakyat Kamboja. Kemiskinan, buta huruf, dan penyakit. Dan ini juga berdampak ke orang-orang muslim di Kamboja. Mungkin buat muslim yang basicnya dari Arab atau India, atau mungkin juga dari Melayu, mungkin mereka secara ekonomi aman lah. Tapi buat yang etnis Cham, yang lebih lama tinggal di sana, masih banyak dari mereka yang menderita kemiskinan. Terutama mereka yang tinggal di sekitar Sungai Mekong. Kalau jengki, admin koncom tit, uji tempat, admin nanti pengteh, ngaji.
tempat cengkeh dan Menurut data Pew Research Center tahun 2009, jumlah umat muslim di Kamboja itu ada 237.000 atau 1,6% dari total populasi di Kamboja. Nah, kalau menurut World Factbook tahun 2013, muslim di Kamboja itu ada sekitar 1,1%. Nah, buat sekarang menurut Senat Muslim Kamboja, jumlah muslim di Kamboja itu ada sekitar 400 sampai 500 ribu orang atau sekitar 5% dari jumlah populasi di Kamboja. Wah, naiknya jauh juga ya. Yang menarik dari pertambahan ini juga ternyata sekarang mayoritas umat muslim di Kamboja itu datang dari usia muda. Masih masuk kategori generasi milenial. Dan mereka juga dapat pendidikan yang jauh lebih baik dari pendahulunya. Ya, kalau yang zaman dulu kan ya gimana mau dapat pendidikan? Ntar malam masih napas apa enggak aja mereka nggak tahu kan. Setelah itu perkembangan Islam di Kamboja nggak bisa lepas dari dukungan negara-negara Islam. Mereka dapat pendanaan dari Islamic Development Bank, terus dari Muslim World League, Liga Muslim Dunia, sama beberapa organisasi dari Arab dan Kuwait yang mendanai pendirian beberapa pesantren. Hasilnya di tahun 2005 tercatat ada sekitar 417 desa muslim di Kamboja. Dengan masing-masing di desa itu tuh ada sekitar 3-7 sekolah Islam. Banyak juga ya. Tapi walaupun kesannya banyak, kita harus ingat kalau sekolah-sekolah ini nih levelnya ya sekolah-sekolah di desa kecil. Sekolah-sekolah yang cuma ngajarin basic. Buat di kotanya, tempat buat belajar agama Islam yang proper itu ternyata masih dikit banget. Makanya akhirnya banyak keluarga muslim di sana, terutama yang mampu, yang nyekolahin anaknya ke Malaysia atau Indonesia. Datang langsung dari Kamboja, bisa cerita bagaimana kedatangan Sarapin bersama kawan-kawan sampai ke Universitas Islam Riau. Saya tahu bagi Ustaz saya, Ustaz Mansur di Kamboja, untuk datang ke Universitas Islam Riau ini. Sekarang juga, sejak beberapa tahun lalu, pemerintah Kamboja tuh udah mulai membebaskan umat muslim di sana untuk mendirikan masjid mereka sendiri. Anak sekolah yang cewek udah boleh pakai